Halo semuanya, kenalin nama aku Gabriel Gracia Putri, NIM 21D10118, aku adalah mahasiswa manajemen, dan kali ini aku akan menjelaskan dan menjawab beberapa pertanyaan dan soal dari teologi moral. Yang pertama, bantuan yang diberikan kepada kedua insan tersebut. Jadi di sini dikisahkan bahwa ada dua sejoli, dua mahasiswa dan mahasiswi yang mereka akhirnya melakukan perbuatan sehingga akhirnya menyebabkan kehamilan pada sang mahasiswi. Dan saya yakin dan percaya bahwa pada saat masa tersebut mereka sedang ketakutan dan tidak bisa berpikir dengan jernih. Maka dari situ saya akan memberikan bantuan dengan meminta mereka untuk berdoa dan curhat kepada Tuhan mereka agar segala rasa yang mereka pendam setidaknya bisa berkurang. Kemudian setelah itu setelah berdoa pasti saya yakin dan percaya bahwa akan ada jawaban dari permasalahan yang didoakan oleh mereka melalui hati nurani, sehingga ketika mereka dalam keadaan kondisi damai dan sudah berdamai dengan masa lalu dan kejadian-kejadian tersebut, mereka akan bisa mendengarkan suara hati mereka masing-masing dan akhirnya bisa mendapatkan sebuah jalan. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan beberapa peralatan karena tentunya mereka juga kaget dengan tidak ada persiapan mungkin secara finansial, maka dari itu saya akan memberikan beberapa peralatan yang sekiranya bisa mendukung untuk kelangsungan hidup dari sang jabang bayi. Kemudian untuk soal yang kedua adalah pendapat saya tentang kejadian itu dan alasan mengapa manusia dipanggil Tuhan untuk memelihara dan melestarikan ciptaan. Karena saya ini adalah umat beragama Katolik, saya akan mengambil kutipan dari kitab suci dari Efesus bab 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saya yakin dan percaya bahwa apa yang sudah terjadi ini merupakan ganjaran atau merupakan jalan yang diberikan oleh Tuhan untuk mereka berdua untuk bisa menjadi lebih dekat dengan Tuhannya, bisa menjadi lebih dewasa dalam mengatasi permasalahan yang sebetulnya bisa dihindari. Tetapi karena mereka pada saat itu mengikuti keinginan daging, akhirnya terjadi yang sebetulnya bisa dihindari. Dan di sini dikatakan bahwa dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Saya yakin dipercaya bahwa kedua mahasiswa-mahasiswi ini, kedua insan ini telah melakukan pekerjaan mereka di dalam bidang pendidikan perkuliahan dengan baik. Pasalnya mereka telah hampir sampai ke puncak dari dunia perkuliahan, yaitu sidang skripsi, di mana pada saat itu mereka melakukan dan mengikuti keinginan daging, sehingga hal ini menjadi terhambat. Namun saya yakin dan percaya bahwa mereka pada saat untuk menuju proses sampai ke tahap akhir ini, mereka telah melakukan segala pekerjaan, tugas-tugas kuliah, dan tanggung jawab mereka selama perkuliahan juga dengan baik. Kemudian ada satu kutipan lagi dari Efesus juga, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena saya yakin dan percaya bahwa ketika mereka mendapati bahwa memiliki keinginan untuk mempertahankan sang jabang bayi, mereka telah hidup baru, mereka telah memulai jalan yang baru, dan mereka telah memberanikan diri untuk bertanggung jawab atas kejadian masa lampau. Dan setelah itu, ketika Tuhan itu menghendaki untuk sang jabang bayi untuk bisa hadir di tengah-tengah mereka, berarti saya yakin dan percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang cukup indah untuk mereka bertiga, terlepas dari kejadian masa lalu dari dua insan tersebut.
Dan mengapa manusia dipanggil Tuhan untuk memelihara dan melestarikan ciptaannya? Karena saya yakin dan percaya bahwa Tuhan telah menciptakan segala sesuatunya yang indah di alam semesta ini, dan pastinya nanti akan berguna untuk menyongsong kehidupan kita secara bersama-sama, entah dengan keluarga atau dengan orang sekitar. Di mana ada ayat kutipan yang mengatakan bahwa beranak cuculah dan berkembang biaklah, dan kamu akan berkuasa atas alam semesta. Di mana itu Tuhan menginginkan kita menjadi tangan perpanjangan pengelolaan dari apa yang sudah telah diciptakan Tuhan, termasuk penciptaan kehidupan pada sang jabang bayi, di mana kita jangan sampai untuk melakukan kehendak kita atau membuat kehidupan tersebut menjadi berhenti karena atas dasar kehendak kita, bukan atas dasar kehendak Tuhan atau atas dasar keinginan kita sendiri. Karena Tuhan menginginkan bayi tersebut untuk bisa menikmati hidup dan menikmati apa yang telah Tuhan mereka ciptakan untuk alam semesta. Sehingga kita lebih baik untuk melestarikan ciptaan dan memeliharanya, walaupun kesalahan yang telah kita lakukan sehingga mendatangkan sebuah kehidupan yang baru. Tapi saya yakin dan percaya bahwa nantinya mereka bertiga ini, kedua insan serta jabang bayi ini akan bisa menikmati hidup yang berbahagia karena jalan yang telah ditentukan oleh Tuhan, dan mereka kedua insan tersebut telah berani untuk memulai hidup baru dengan menerima keadaan dan menerima kehadiran dari sang jabang bayi. Yang menurut saya itu termasuk perbuatan yang cukup diapresiasi atas keberaniannya untuk menanggulangi resiko di kemudian hari. Sekian dari pendapat-pendapat saya ucapkan terima kasih, dan karena saya adalah anak Tuhan, jadi anak Tuhan itu harus memaafkan. Jadi maafkan ketika saya ada perkataan yang kurang berkenan. Sekian dari saya, terima kasih.